Assalamualaikum, halo Sobat Literasi, bertemu lagi dengan saya Putri Nudianti dan kali ini saya akan mereview buku minggu kelima, ya Musim Panas di Gang Kuil Kimyo. Bagaimana ceritanya? Let's go! Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Kazu yang masih kelas 5 SD dan ceritanya berlatar di Jepang. Jadi, waktu itu Kazu memang tinggal bersama orang tuanya di rumah peninggalan kakek neneknya. Tapi suatu ketika tengah malam, Kazu mendapati bahwa dia ingin buang hajat. Tapi dia terlalu takut untuk keluar karena toiletnya itu berada di luar rumah. Kebayangkan rumah Jepang, rumah tua Jepang, terus kamar mandi di luar. Terus gelap gitu ya. Karena Kazu takut untuk ke toilet, jadi dia buka jendela dan dia buang hajat di genteng ya. Nakal banget sih si Kazu ini. Selepas buang hajat, tiba-tiba di antara tirai-tirai dia melihat sepasang kaki pucat, kaki anak kecil yang memerhatikannya dari tadi. Waduh, Kazu perhatiin lagi, kira-kira apa gitu. Apakah itu kaki saudara perempuannya, tapi itu terlalu kecil gitu. Kaki itu terlalu kecil untuk saudara perempuannya yang udah SMP waktu itu. Dan muncullah dari tirai kegelapan itu sesosok gadis memakai kimono tua. Padahal waktu itu kimono sudah tidak digunakan lagi kecuali kalau misalkan ada event kembang api atau semacam hal itu. Kazu berusaha untuk mencoba mencerna apa yang dia lihat sebenarnya. Tapi ketika dia melihat sepasang bola merah terang, dia awalnya ngiranya itu sepasang bola mata. Terus dia langsung teriak, "Hantu!" Si isi rumahnya pun kaget karena Kazu teriak hantu itu. Mamahnya dan kakaknya ngomel-ngomel karena, "Apa sih kamu teriak malam-malam gini?" Ya, di sana cuman ayahnya doang yang kayak, "Kenapa Kazu? Kamu nggak apa-apa? Kamu mau tidur ditemenin sama ayah?" Waduh. Itu baru kejadian pertama. Nah, besoknya dia biasalah mengerjakan tugas dari gurunya gitu di sekolahnya. Tapi dia melihat sesosok yang tidak asing nih di depan dia. Yaps, si gadis yang memakai manik-manik merah yang muncul yang tadi dari tirai kegelapan itu. Ternyata itu yang merah-merah, bola-bola, itu adalah manik-manik yang dipakai si gadis itu, guys. Si Kazu kaget dong, dia langsung teriak lagi, "Ah, hantu!" gitu. Terus teman-temannya kayak, "Kazu, kamu kenapa? Kamu kenapa?" gitu. "Kamu lihat apa?" Itu siapa gitu kata Kazu. "Oh, itu Akari, teman sekelas kita." Teman sekelas kita. Ternyata gadis yang dia lihat itu teman sekelasnya yang rumahnya tuh sebenarnya nggak jauh dari rumahnya si Kazu. Tapi anehnya Kazu ini tidak mengingat kalau misalkan dia punya teman sekelas bernama Akari. Keanehan pun berlanjut sampai dimana Kazu ini mendengar seseorang, suara anak kecil yang manggil dia dari jauh, "Kazu, Kazu" gitu. Pas dia buka pintu, ternyata gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Dan itu dia untuk bab 1 ya. Bab 1 ini belum menemukan conclusion atau jawaban kenapa si Kazu ini mengalami hal-hal aneh. Dan Akari teman sekelasnya, siapa dia? Kenapa Kazu tidak mengingat kalau misalkan dia punya teman sekelas bernama Akari? Itu masih misteri. Ya, tapi segitu dulu guys untuk review bukunya sendiri. Ini cukup menarik dan kalau misalkan dibaca untuk anak SD
itu kata-katanya mudah untuk dipahami gitu, karena memakai kalimat langsung dan kalimat yang langsung on point, tanpa ada kayak suatu kiasan puisi. Mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak sehingga memudahkan pembaca untuk membacanya. Untuk rating dari buku ini mungkin 7/10, karena saya belum merasakan ada yang membuat saya, oh ini buku seru nih gitu. Belum, guys. Ya, mungkin segitu saja dari saya, dari review kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Shoo.